Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul Inside Man dari United States yang tayang pada tahun 2023 dengan genre crime, drama, thriller. Ketika hidup dalam perkara, kadang manusia lupa cara menyelesaikan masalah dengan bijak. Tak terima dengan keadaan, membuktikan hal yang tepat adalah pilihan benar. Tapi, apakah mengorbankan banyak nyawa termasuk dalam rencana? Berdasarkan kisah nyata tahun 1983 di Brooklyn, New York, Bobby beranggapan manusia hidup pasti ada tujuannya, dan ia memilih untuk jadi manusia mulia. Ingatan kejadian terlintas jelas. Jadi, setahun sebelumnya, di kantor polisi seorang teman bilang untuk mengelabuhi buronan mereka harus menyamar sebagai orang lain. Mengaku dirinya melakukan hal yang sama, ia menyarankan Bobby untuk mengubah profesinya lalu mengulik buronan lebih lanjut. Pulang ke rumah istrinya, Bobby lihat perselingkuhan. Ngerasa nggak terima, Bobby langsung ngehajar tanpa ampun. Diketahui, usia pernikahan mereka masuk ke 10 tahun dan karirnya sebagai polisi sudah 12 tahun. Nah, jadi, pria sebelumnya yang dihajar itu juga orang kepolisian yang pangkatnya lebih tinggi dari Bobby. Akibat perbuatannya yang membuat pria itu dirawat, Bobby jadi diturunkan dari posisinya. Bobby berusaha membujuk kapten, tapi nggak guna. Pistolnya juga disita, ia hanya dipegangkan lencana polisi. Ke bar, Bobby cukup mabuk. Di kamar mandi ada keributan. Ia tahu itu seorang buronan. Namanya Chris, pengedar narkoba, satu geng dengan Roy DeMeo, seorang rentenir yang bergabung dengan Gambino pada tahun 1960 yang diketuai oleh Nino. Mereka saling kerjasama untuk pencurian, pengedaran narkoba, serta bisnis rentenirnya. Bobby yang lagi kacau malah menghajar tuntas orang yang gak tahu siapa. Malam itu juga ia mengantarkan Chris pulang. Dalam perjalanan, Bobby ngaku sebagai arsitek. Chris sedikit meragukan, dan mereka sampai. Pagi hari di kantor polisi, seorang wanita melaporkan mobilnya yang hilang, tapi pelayanannya kurang berkenan membuatnya pergi. Lalu Bobby tanya ke rekannya tentang Gemini Lounge. Tahu itu bukan tempat bar biasa, Bobby coba mencari data. Mendapati berkas yang dimau, Bobby lebih semangat untuk hidup. Menemui kaptennya, ia niat menyelidiki dan mendapat bukti untuk buronan yang sudah lama dicari. Sebagai gantinya, kalau berhasil, Bobby mau posisinya kembali. Kapten menjelaskan kalau Bobby nggak tahu yang mau dihadapinya itu siapa. Kapten menyarankan agar Bobby menyelesaikan tugas yang menumpuk di mejanya sekarang. Tapi Bobby beralasan kalau mafia nggak boleh terus dibiarin, kalau enggak dunia terus kacau. Kapten bilang geng Roy DeMeo adalah orang yang rela membunuh siapapun tanpa pandang bulu. Bobby menjabarkan kalau ia akan menyamar untuk kasus kali itu. Cuma kapten tetap nolak karena bisa membahayakan banyak nyawa. Sedikit kecewa, Bobby yang di rumah janji sama foto pernikahannya kalau ia bisa jadi manusia yang lebih berguna serta bermartabat. Coba berbicara dengan istrinya, sempat dihadang, tapi berhasil. Bobby minta istrinya memberikan kesempatan lagi untuk hubungan mereka. Ia janji dalam waktu dekat akan jadi lebih baik serta jabatannya naik. Namun, kalimat manisnya nggak berhasil meluluhkan hati. Tanpa dapat izin dari kapten, Bobby tetap melakukan misinya. Lihat Chris datang, ia ikut masuk ke bar. Bartender di sana juga buronan bernama Joseph yang dijuluki sebagai Dracula karena cukup hangat dan ramah. Gina muncul, Bobby pesan minum. Luka juga terlihat, yang mana membicarakan utangnya dengan Roy. Sampai Chris sadar, di sana ada Bobby. Ia menghampiri dan tanya kondisi. Bobby bilang kalau ia lagi kacau, makanya perlu tempat untuk tenang. Chris jadi mengajaknya gabung, memperkenalkan ke teman-temannya. Pertama ada Freddy, pemilik bengkel, ia juga pembalap mobil handal yang merupakan ketua komplotan pencurian mobil. Ada juga si kembar bernama Lois dan Gianni. Mereka berdua pembunuh berantai. Tahu Bobby menyelamatkan Chris dari kejaran orang malam itu, mereka mau Bobby bergabung, menjabarkan kalau uangnya akan banyak. Mereka menjelaskan akan mengerjakan berbagai hal menarik. Bobby paham ia berhasil masuk ke dalam kandang untuk memancing mangsa.
Laporan ke kapten, Bobby minta ia butuh identitas baru untuk menyamar. Kapten masih nolak karena itu berbahaya, tapi Bobby janji akan membuktikannya dengan benar. Ia akan mengulik informasi lebih dalam sebelum masuk ke alur yang akan dijelajahinya. Pada akhirnya pun kapten setuju. Ia mau Jimmy sebagai rekan kerja membantu misi penyamaran Bobby. Kapten minta Jimmy melindungi Bobby dalam aksinya. Demi melakukan misinya, mereka tinggal bersama. Memberikan berkas tentang metode Gemini, mereka mengincar Roy DeMeo. Tapi sebelum itu, Bobby harus dekat dengan anak buahnya. Persiapan dilakukan, alat sadap dipasang. Kapten minta Bobby melakukannya dengan benar, menyelesaikan misi dengan cepat, dan menangkap Roy DeMeo, lalu mereka bisa mengadakan pesta kemenangan. Jimmy juga minta 4 mobil untuk penyamaran biar nggak ketahuan. Tapi kapten cuma menyediakan 2 mobil dengan kamera lensa yang panjang jadi bisa dari jarak jauh. Suara klakson terdengar. Chris menjemputnya, ia bingung dengan penampilan Bobby yang rapi, tapi mereka terus jalan. Sampai tiba di suatu tempat, rupanya mereka datang ke bengkel Freddy. Cukup kagum sama mobil balapnya yang bagus, Freddy mau Bobby coba membobol mobil. Diberikan obeng, Bobby coba sesuai dengan arahan, tapi nggak bisa. Freddy menunjukkan cara lainnya dengan memotong 2 kabel lalu menyatukan silang. Mobil menyala, Bobby bangga. Nah, mereka ini dalam sehari mencuri mobil bisa 8-10 item. Awalnya Bobby masih ditemani sampai ia melakukan misi sendiri. Bobby ngincar mobil antik. Berhasil masuk dengan mudahnya, pemilik mobil datang. Aksinya ini juga diawasi Chris dan juga Jimmy. Coba mengancam balik si pemilik mobil, Bobby bilang kalau ia mau ambil mobil temannya. Ia berhasil pergi dengan mobil itu. Lanjut berkumpul, Bobby menjelaskan kalau ia mempertahankan mobil yang diincarnya karena itu antik. Dipuji karena punya selera yang menarik, Chris bilang kalau Roy pasti suka kinerja Bobby. Itu adalah kali pertama Bobby dengar nama Roy dari mereka. Panggilan masuk, Joseph minta mereka ke ruangan. Masuk ke apartemen sebelah Gemini Lounge, itu tempat mereka berkumpul, dan pertama kalinya Bobby bertemu langsung dengan Roy DeMeo. Suasana canggung, Bobby gugup. Membicarakan hal yang absurd tentang keyakinan Yahudi dan Muslim, Roy ngaku ia tak meyakininya. Lanjut menikmati malam perayaan, Roy memuji kinerja Bobby. Diantar pulang, Chris juga senang. Sebagai awalan, Bobby bisa kerja sangat baik. Ia memberikan gajinya sebulan, lalu pergi. Di dalam, Jimmy tahu mereka melakukan hal bodoh. Lalu tanya, apa yang didapat waktu di apartemen? Bobby memberikan hasil rekaman hari itu. Kasus papan juga semakin padat, terisi beberapa buronan. Aksi pencurian terus dilakukan. Bobby bisa mencuri 10 mobil dalam sehari. Yang mana mobil bagus dan mewah akan dijual ke Kuwait yang dibayar kontan. Data semakin banyak, tapi penggalian belum berakhir. Terus menagih semua uang yang berbunga banyak, hidupnya hampir terus bersama dengan Chris, dan banyak kejadian juga yang berlalu. Waktu berjalan, Bobby jadi takut. Masalahnya, Bobby bukan takut ketahuan, tapi ia takut kalau mulai menikmati keadaan. Sampai Garo muncul, ia pemilik kontrakan yang selalu memperbaiki pipa ledeng, tapi hasilnya selalu sama, diperbaiki lagi. Gina cukup geram sama Garo. Esoknya, Bobby menemui istrinya yang kelar berbelanja. Coba membantu, tapi menolak. Pria lain hadir, niat melerai keributan, tapi dihajar. Istrinya pilih pergi. Bobby pulang, ia kesal, beralasan kalau misinya belum ada bukti kuat. Ia menjabarkan kalau dirinya mungkin bisa dikubur hidup-hidup. Tapi Jimmy bilang kalau mereka sudah melakukannya, jadi harus menuntaskan. Mengingatkan kalau dulu itu ide Bobby. Jimmy mau Bobby pancing Roy untuk bilang kalau dia dalang dari semua. Jadi mereka bisa pergi dari sana. Balik ke Gemini Lounge, Joseph memberikan minum. Roy muncul, tamunya pamit pergi. Roy ngajak Bobby ngobrol di ruangannya. Pertanyaan, Bobby pernah dipenjara atau enggak? Lalu bertanya, pernah membunuh orang atau enggak? Bobby bilang gak pernah dipenjara. Ia menjelaskan pernah membunuh orang sekali karena gak sengaja. Menjabarkan
kalau Bobby berusaha melindungi adiknya dari pelecehan, tapi emosinya bikin pria itu berakhir. Bobby melanjutkan, itu pertama kalinya ia ngaku, karena gak ada satupun orang yang tahu tentang kejadian. Roy jadi tanya, apa yang Bobby rasain waktu membunuh? Bobby bilang gak ada perasaan apapun. Panggilan masuk, mereka pergi. Berbisik dengan Chris, Bobby tahu ada masalah besar. Menanyakan kenapa, Chris bilang kalau Roy berubah setelah mafia dari Irlandia bergabung dalam misinya. Chris jadi ajak Bobby untuk melakukan bisnis narkoba berdua dengan orang Kolombia untuk dapat bayaran yang lebih besar tanpa sepengetahuan si Roy. Bobby rasa ia nggak mampu. Chris jadi minta Bobby tutup mulut sampai siap bergabung dengannya. Bobby tahu Chris akan menjual narkoba ke Rusia, tapi fokusnya kali itu adalah Roy. Lanjut perjalanan, Chris memberi pistol. Mereka menuju ke tempat terpencil, Bobby bingung. Mereka buka bagasi, ada pria yang menyerang Chris di kamar mandi waktu lalu, dan Bobby hajar. Pria itu udah keluar dari rumah sakit. Roy mau Bobby membunuhnya. Tahu Roy nggak bisa toleransi sama hal yang dibencinya, Bobby menembak 2 kali dan pria itu mati. Kejadian itu mengingatkannya dengan si adik. Bagasi kembali ditutup, mereka lanjut pergi. Bobby jadi melepaskan penyadapnya. Ia merusak, kemudian membuang bukti kejahatan yang dilakukan. Cukup kacau, Jimmy minta rekaman tapi nggak ada kasetnya. Mereka berdebat, semua ucapan Jimmy diabaikan. Bobby pilih pergi. Nahan diri nggak ketemu istri, Bobby ini tahu pasti akan bahaya untuk si istri. Ia jadi pergi ke Gemini Lounge dan bertemu dengan Gina. Bobby terlihat murung. Gina bersedia jadi tempat curhat. Tapi yang lain muncul. Mereka pergi yang diawasi Jimmy. Sampai di tempat Lucha berada, mereka menagih uang yang menunggak selama 3 bulan. Perbuatannya sangat brutal, tangan dilukai tanpa ampun sambil mengingatkan untuk membayar hutang, kalau tidak nyawa akan melayang. Mereka pergi. Bobby masuk ke mobil Jimmy, memberikan alat pelacak, ia minta hari itu libur. Cukup khawatir ketahuan, Bobby yang berantakan menemui Gina yang sendirian. Di sana mereka melepas penat, kemudian Bobby cerita masalahnya. Ia juga tanya tentang Roy, yang Gina jawab kalau Roy punya 3 anak. Itulah alasan Roy giat menjalankan misi. Tanya lebih lanjut tentang Roy, Gina menolaknya. Pulang-pulang, ada kapten di apartemen. Kapten kecewa sama Bobby yang berjalan di luar batas. Bahkan, Jimmy khawatir dengan Bobby yang entah kemana, makanya kapten datang. Cukup lelah dengan keadaan, kapten jadi bertindak, minta Bobby profesional melakukan aksinya, jangan sampai terjerumus dalam lubang yang sama. Ia juga mengancam kalau Bobby bertindak bodoh lagi, maka semua aksi akan ditutup tanpa peduli berhasil atau enggaknya. Kapten pergi. Dini hari ketukan terdengar, rupanya itu Chris yang kebingungan. Jimmy sembunyi, Bobby keluar. Chris langsung bilang kalau ia berhasil melakukan penjualan narkoba, tapi ketamakannya buat dia nggak sadar. Chris bunuh semua orang termasuk saudara dan pacarnya. Bobby menenangkan. Ia tanya keberadaan mayat mereka, tapi Chris nggak jawab. Chris cuma mau berlindung di tempat Bobby. Bobby jadi bilang kalau mereka harus minta bantuan Roy. Tapi Chris malah pergi sambil bilang kalau Bobby nggak tahu siapa Roy. Lanjut menjalani hari, Roy ini dapat tekanan. Ia cukup kesal dan minta Bobby menemukan Chris karena mereka dekat. Selama 2 hari penuh, Bobby cari keberadaan Chris, yang lainnya masih menjalankan bisnis. Di mana Gina dipergunakan untuk tipu daya, sedangkan Luca dibunuh mati. Bahkan jasadnya dimutilasi biar nggak dikenali, lalu membuangnya di tempat kumuh yang sangat bau. Jadi nggak akan ada yang tahu. Karena dengan menghilangkan bukti, berarti nggak ada jejak. Tak ada mayat, tak ada kejahatan. Seminggu berlalu, Chris masih belum ditemukan. Roy juga semakin menggila dengan mobil yang berhenti di rumahnya. Ia pilih berdiam diri di rumah untuk melindungi keluarga. Bobby balik ke apartemennya, Chris sudah menunggu. Bobby kaget, tapi lebih kaget karena temannya tergeletak mati. Chris marah, ia nggak percaya kalau dibohongi. Merasa dikelabui selama ini, Chris mau Bobby ngaku di depan Roy dan yang lain. Chris langsung menghubungi Roy
Bobby berusaha menahannya karena mereka bisa dibunuh bersamaan. Chris gak peduli, ia berusaha menjelaskan lewat telepon. Tapi Roy minta Chris menemuinya. Mereka jadi pergi ke sana dengan pistol yang terus diacungkan. Sampai di tempat, tembakan meletus. Chris ditembak mati. Roy mempertanyakan alasan Chris menodongkan pistol, yang dijawab Bobby kalau Chris ini berusaha untuk membunuh mereka semua. Memasukkan tubuh ke dalam mobil, mereka pergi ke pinggir sungai. Roy sebenarnya sedih, tapi ia membiarkan tubuh Chris dirusak dengan senapan tanpa henti. Kemudian meninggalkan mobil di pinggir kali untuk bukti ke orang Kolombia. Semua turun, Freddy ngajak Bobby kumpul di apartemen pukul 8 malam. Cuma dengan hilangnya nyawa Jimmy dan Chris, buat Bobby gak mau lagi masuk ke Gemini Lounge. Esok harinya, Bobby menemui istri. Ia mengucapkan salam perpisahan dan memberikan uang dari hasil bekerja jadi detektif buronan. Bobby pilih pergi. Departemen juga gak anggap remeh masalah itu. Gak ada pilihan lain selain membunuh Bobby atau kaptennya, karena mereka bertugas sendiri. Cuma dengan adanya bukti, mereka bisa jadi lebih tenang. Departemen juga pilih menyelamatkan reputasi kepolisian dan mengajukan kasus Gemini Lounge. Kelihatannya kayak bisnis biasa, tapi nggak pernah sama. Tindakan Roy ini menarik perhatian FBI. Roy rasa kalau harinya tinggal hitungan jari. Dan benar aja, Roy mati ulah si kembar atas perintah Paul. Bobby beranggapan semua aksinya nggak boleh sia-sia. Ia menghubungi serta mengadakan rapat sampai menemukan orang yang berpikiran sama seperti dirinya. Bobby ini nggak tahu siapa orang yang mau ditemuinya. Tapi, pria itu katanya tahu Bobby. Pria itu mendekat, yang rupanya pemilik kontrakan. Ia yang suka memperbaiki pipa ledeng. Pria itu menjelaskan kalau sudah mengawasinya sejak lama di tempat Costellano Bar Gambino. Jadi, pria itu adalah anggota FBI. Ia dan tim bahkan terkecoh dengan penyamaran Bobby. Bobby jadi memberikan berkas bukti, memaparkan meskipun Roy DeMeo sudah mati, tapi masih banyak berkas lainnya yang perlu diselesaikan karena pembunuhan akan selalu ada di setiap minggu. Pihak FBI jadi minta Bobby untuk ikut dengannya dan masuk dalam perlindungan saksi, lalu menyarankannya untuk menghilang selamanya. Bobby menjabarkan kalau dari awal Kapten bilang ia adalah seorang polisi bodoh yang kehilangan arah. Di waktu itu juga Bobby mengakuinya. Dari saluran pipa, geng DeMeo diperkirakan sudah membunuh lebih dari 200 orang. Yang mana Chris DeMeo sudah tewas dan kasusnya sudah dianggap berakhir walau banyak pembunuhan. Lalu ada Freddy yang dijadikan perlindungan saksi tapi malah gantung diri. Begitupun dengan Joseph yang menghilang waktu bilang mau ngantar saudaranya ke bandara sebelum persidangan. Di mana Nino dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena jual mobil curian. Tapi sebelum sidang kedua berlangsung, ia mati karena serangan jantung. Pada tahun 1981, si kembar juga dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatan yang tidak terkait dengan Gemini Lounge karena mereka adalah pembunuh berantai. Kabarnya, sampai saat ini mereka masih dalam penjara. Tak lupa dengan Roy DeMeo yang sudah meninggal dalam bagasi mobil dengan lampu gantung yang melilitnya. Kasus selesai, Gemini Lounge resmi ditutup pada tahun 1996. Setelahnya, pada tahun 1997, tempat itu resmi dijadikan Gereja Tuhan Flatlands. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film Inside Man. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.